Shalom, perkenalkan nama saya Alika Mahanisyasa. Pada saat ini saya akan membahas tentang gereja reformasi. Gerakan reformasi gereja pada abad ke-16 merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kekristenan. Reformasi tidak hanya membawa perubahan dalam bidang teologi, tapi juga berdampak besar pada kehidupan sosial politik masyarakat Eropa. Pada masa itu, gereja memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik dalam aspek spiritual maupun kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun dalam praktiknya muncul berbagai penyimpangan ajaran dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti penjualan indulgensi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan para paus. Dari situ lahirlah gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther, Friedrich Zwingli, dan juga perkembangan Anglikanisme di Inggris. Reformasi bukanlah gerakan tunggal, melainkan fenomena kompleks yang mempengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan teologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami tiga aspek secara menyeluruh. Latar belakang sosial, politik, dan teologis merupakan tiga aspek yang penting dan saling berkaitan dalam membentuk suatu pemikiran, khususnya dalam sejarah keagamaan seperti reformasi gereja. Dari sisi sosial, kondisi masyarakat pada masa itu ditandai dengan ketimpangan antara golongan elit dan rakyat biasa. Banyak masyarakat hidup dalam keterbatasan, sementara lembaga keagamaan seringkali memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kemudian mendorong munculnya kritik terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang. Dalam bidang politik, kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh otoritas gereja. Gereja memiliki peran dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat, bahkan seringkali mencampuri urusan pemerintah. Hubungan antara politik dan pimpinan agama cenderung saling menguntungkan, namun juga menimbulkan konflik kepentingan. Para penguasa lokal mulai mempertanyakan dominasi gereja dan melihat peluang untuk memperkuat kekuasaan mereka dengan mendukung gerakan perubahan. Dari segi teologi, muncul perdebatan serius mengenai ajaran-ajaran dasar iman Kristen. Tokoh seperti Martin Luther menentang ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab, seperti praktik penjualan indulgensi. Martin menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan atau pembayaran tertentu. Pemikiran ini menjadi konsep pembenaran oleh iman, yang kemudian menjadi salah satu doktrin utama dalam gerakan reformasi. Ketiga aspek ini tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Ketidakpuasan sosial memberikan dorongan bagi perubahan. Kondisi politik membuka peluang untuk terjadinya reformasi dan perdebatan teologi menjadi landasan lainnya pemikiran baru dalam kehidupan. Martin Luther dan teologi pembenaran oleh iman. Martin Luther merupakan tokoh penting dalam sejarah gereja. Pemikiran teologis Luther tidak dapat dipisahkan dari konteks zaman pada abad ke-16. Gereja berada dalam kondisi yang sangat kompleks, di mana otoritas gereja seringkali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Penjualan indulgensi menjadi simbol nyata dari penyimpangan tersebut. Indulgensi pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk pengurangan hukuman dosa dalam tradisi gereja. Namun dalam praktiknya, perkembangan menjadi alat komersialisasi yang merugikan umat. Luther sebagai seorang biarawan Agustinian sangat serius dalam menjalani kehidupan rohani. Dia berusaha keras untuk mencapai keselamatan melalui disiplin rohani, namun tidak menemukan kedamaian. Pergumulannya terjawab ketika Luther memahami dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Pemahaman ini mengubah pandangan Luther secara radikal dari keselamatan berbasis perbuatan menuju keselamatan berbasis anugerah Allah. Pembenaran merupakan tindakan Allah yang bersifat deklaratif, yaitu Allah menyatakan manusia benar bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepadanya. Konsep ini sering disebut sebagai pembaharuan oleh iman atau justification, di mana iman menjadi sarana untuk menerima anugerah keselamatan.
Ada 3 prinsip yang dikemukakan oleh Luther, yaitu yang pertama sola scriptura, yaitu hanya berdasarkan Alkitab, di mana menegaskan bahwa kitab suci tidak terdiri sendiri, melainkan sebagai alat Allah, di mana Allah mendemonstrasikan diri dan membawa keselamatan kepada manusia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai prinsip formal reformasi. Karena kitab suci adalah sumber dan pengukur bagi semua kepercayaan teologis yang mendasari segala pemikiran dan tindakan. Prinsip ini merupakan asas yang menjadikan 66 kitab terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi landasan kebenaran. Dengan demikian, prinsip sola scriptura adalah asas yang menjadikan Alkitab sebagai firman Allah dan satu-satunya alat utama Allah untuk memahami dan menyampaikan kebenaran melalui kepribadian karya Allah. Kedua, sola fide atau hanya oleh iman, yang menjadi inti dari ajaran reformasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui kombinasi antara iman dan perbuatan baik. Segala bentuk usaha manusia, termasuk praktik keagamaan, tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Namun demikian, Luther tidak menolak pentingnya perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah dari iman yang hidup. Artinya, seseorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan menghasilkan tindakan yang mencerminkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sola gratia atau hanya oleh kasih karunia, yang menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah semata. Manusia tidak dapat mengusahakan atau memberi keselamatan melalui tindakan apapun. Keselamatan sepenuhnya merupakan inisiatif Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Dengan demikian, manusia hanya dapat menerima keselamatan itu dengan rendah hati melalui iman. Teologi pembenaran ini memberikan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan gereja dan pemahaman iman Kristen. Ajaran ini mengembalikan fokus kepada kasih karunia Allah sebagai dasar keselamatan dan mengesahkan bahwa hubungan manusia dengan Allah berdasarkan pada iman, bukan usaha manusia. Kita masuk dalam gerakan reformasi lain, yaitu Zwingli dan Anglikanisme. Reformasi Zwingli di Zurich. Reformasi yang dipimpin oleh Huldrych Zwingli mulai berkembang di Zurich sekitar tahun 1519, walaupun terjadi hampir bersamaan dengan gerakan Martin Luther di Jerman. Reformasi ini memiliki jalur perkembangan sendiri. Zwingli dikenal sebagai tokoh yang dipengaruhi oleh humanisme secara studi Alkitab dalam bahasa asli yang sangat membentuk cara pandang tentang iman Kristen. Salah satu gagasan utama yang dikemukakan oleh Zwingli adalah sola scriptura, yaitu keyakinan bahwa kitab suci merupakan satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan gereja. Jika dibandingkan dengan Luther, Zwingli mengambil sikap yang lebih tegas dengan menolak semua praktik gereja yang tidak memiliki dasar langsung dalam Alkitab. Pendekatan ini kemudian membawa perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan gereja. Dampaknya terlihat dalam penghapusan berbagai unsur tradisional seperti patung, gambar, dan juga ornamen gereja yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Tata ibadah juga disederhanakan dengan penekanan utama pada pemberitaan firman. Bahkan penggunaan musik dalam ibadah sempat dihentikan karena dinilai tidak memiliki landasan yang kuat dalam kitab suci. Perbedaan pandangan yang cukup mencolok antara Zwingli dan reformator lain tampak dalam ajaran tentang perjamuan kudus. Dalam pertemuan di Marburg tahun 1529 dengan Martin Luther, Zwingli menegaskan bahwa perjamuan kudus hanyalah simbol untuk mengenang pengorbanan Kristus. Sebaliknya,
Luther tetap mempertahankan keyakinan bahwa Kristus hadir secara nyata dalam perjamuan kudus. Perbedaan ini menjadi salah satu penyebab utama perpecahan dalam gerakan reformasi awal. Selain aspek teologis, reformasi Zwingli juga tidak lepas dari peran pemerintah Zurich. Dewan Kota memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan gereja, sehingga reformasi juga menjadi bagian dari perubahan masyarakat. Namun, gerakan ini juga menghadapi tentang kelompok Anabaptis yang menolak baptisan bayi dan keterlibatan negara dalam gereja. Konflik tersebut menunjukkan bahwa di dalam reformasi sendiri terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam. Masuk pada pembahasan Anglikanisme di Inggris. Berbeda dengan reformasi Zwingli, Anglikanisme justru muncul dari situasi politik di Inggris. Gerakan ini dimulai pada masa pemerintahan Henry pada tahun 1530-an. Pemisahan gereja Inggris dari Roma terjadi karena persoalan pribadi raja, yaitu keinginannya untuk membatalkan pernikahan yang tidak disetujui oleh Paus. Melalui Act of Supremacy tahun 1533, Henry menetapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi gereja Inggris. Pada tahap ini, perubahan yang terjadi lebih bersifat struktural, sementara ajaran gereja masih banyak dipengaruhi oleh tradisi Katolik. Perkembangan teologis baru terlihat lebih jelas pada masa Edward. Pada masa ini, pengaruh reformasi Protestan mulai masuk dan membawa perubahan dalam liturgi gereja. Book of Common Prayer diperkenalkan sebagai bentuk ibadah yang lebih sederhana dan berpusat pada kitab suci. Namun, proses reformasi tidak berjalan mulus. Pada masa Mary I of England yang terjadi usaha untuk mengembalikan Inggris ke dalam gereja Katolik Roma. Banyak tokoh Protestan mengalami penganiayaan selama periode ini. Situasi yang lebih stabil baru tercapai pada masa Elizabeth I. Pada masa pemerintahannya, Anglikanisme berkembang sebagai via media, yaitu jalan tengah antara Katolik dan Protestan. Gereja tetap mempertahankan struktur episkopal dan liturgi, tetapi juga menerima prinsip-prinsip kitab suci dan keselamatan oleh iman. Salah satu keunikan Anglikanisme adalah kemampuannya menggabungkan 3 unsur utama dalam teologi, yaitu kitab suci, tradisi, dan rasio. Pendekatan ini menjadikan Anglikanisme sebagai tradisi yang cukup fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan zaman. Jadi dinamika dan signifikansi secara umum reformasi Zwingli dan Anglikanisme menunjukkan dua pola yang berbeda dalam gerakan reformasi. Zwingli lebih menekankan pembaruan gereja secara teologis dengan kembali pada Alkitab sebagai dasar utama, sementara Anglikanisme berkembang melalui proses politik yang kemudian diikuti oleh pembentukan identitas teologi. Jadi, gerakan reformasi lahir dari perpaduan faktor sosial, politik, dan teologis yang mendorong perubahan dalam gereja. Secara sosial, masyarakat mulai kritis terhadap praktik gereja. Secara politik, adanya dukungan penguasa mempercepat penyebarannya. Dan secara teologis, munculnya pemahaman baru tentang keselamatan. Martin Luther melalui ajaran pembenaran oleh iman menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman, bukan karena perbuatan manusia. Ajaran ini menjadi dasar penting reformasi dan tetap relevan dalam kehidupan iman di saat ini.